mempresentasikan chapter 10 yang berjudul eksternalitas. Eksternalitas sendiri bisa juga disebut sebagai kegagalan pasar yang dimana muncul ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan pengamat, tetapi tidak membayar ataupun menerima kompensasi dari efek tersebut. Eksternalitas muncul dalam beberapa bentuk, salah satunya seperti knalpot dari mobil, yang merupakan salah satu eksternalitas negatif karena dapat menghasilkan kabut asap yang polusi yang dapat merugikan orang lain. Maka itu eksternalitas merupakan efek samping dari suatu tindakan dari pihak satu ke pihak lain yang menguntungkan maupun merugikan. Yang pertama ada eksternalitas dan inefisiensi pasar. Eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan positif. Sebagai eksternalisasi negatif, terdapat sebuah pabrik baja yang menghasilkan asap polusi yang dapat menciptakan risiko bagi penghirup yang berada di sekitar pabrik tersebut. Karena eksternalitas ini, biaya produksi baja kepada masyarakat sebagai keseluruhan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh produsen baja. Berikutnya, salah satu contoh eksternalitas positif yaitu pendidikan. Untuk sebagian besar orang, manfaat pendidikan bersifat pribadi, yaitu konsumen pendidikan menjadi pekerja yang lebih produktif dan menuai banyak manfaat. Kesimpulannya, eksternalitas negatif menyuruh pasar untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang diinginkan secara sosial. Sebaliknya, eksternal positif menyebabkan pasar memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang diinginkan secara sosial. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan internalisasi eksternalitas dengan cara mengenai pajak terhadap barang-barang eksternalitas negatif dan mensubsidi barang-barang eksternalitas positif. Chapter 1.2 tentang kebijakan publik terhadap eksternalitas. 10.2a. Kebijakan komando dan kontrol, regulasi. Pemerintah dapat memperbaiki eksternalitas dengan mewajibkan atau melarang perilaku tertentu. Misalnya, hampir semua bentuk transportasi, bahkan kuda, menghasilkan beberapa produk sampingan yang menimbulkan polusi yang tidak diinginkan. Tapi tidak masuk akal jika pemerintah melarang semua transportasi. Akibatnya, daripada mencoba memberantas polusi, masyarakat harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk memutuskan jenis transportasi yang akan digunakan. 10.2b. Kebijakan berbasis pasar 1, pajak korektif dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan berbasis pasar untuk menyelaraskan insentif swasta dengan efisiensi sosial. Misalnya, seperti yang kita ketahui, pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan mengenakan pajak pada kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif dan mensubsidi kegiatan yang memiliki eksternalitas positif. Pajak yang diberlakukan untuk mengatasi dampak eksternalitas negatif tersebut, yaitu disebut pajak korektif. Pajak korektif tidak seperti kebanyakan pajak lainnya. Kebanyakan pajak mendistorsi insentif dan menjauhkan alokasi sumber daya dari optimal sosial. Pajak korektif mengubah insentif yang dihadapi pelaku pasar untuk memperhitungkan kehadiran eksternalitas dengan demikian memindahkan alokasi sumber daya lebih dekat ke optimal sosial. Jadi, sementara pajak korektif meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, mereka juga meningkatkan efisiensi ekonomi. 10.2c. Kebijakan berbasis pasar 2, izin pencemaran yang dapat diperdagangkan. Kesediaan perusahaan membayar hak untuk melakukan pencemaran akan bergantung pada biayanya untuk mengurangi polusi. Semakin mahal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi polusi, semakin besar pula kesediaannya untuk membayar izin yang beredar. Perusahaan yang dapat mengurangi polusi dengan biaya rendah akan menjual izin apapun yang mereka dapatkan. Sementara perusahaan yang dapat mengurangi polusi dengan biaya yang lebih tinggi akan membeli izin apapun yang mereka butuhkan. Sementara ada pasar bebas untuk izin pencemaran, alokasi akhir akan efisien terlepas dari alokasi awal. Dengan izin pencemaran, perusahaan harus membayar untuk membeli izin tersebut. 10.2d. Keberatan terhadap analisis ekonomi polusi. Udara bersih dan air bersih memiliki nilai, tetapi nilainya harus dibandingkan dengan biaya peluangnya, yaitu dengan apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkannya. Mencoba menghilangkan semua polusi akan membalikan banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan kita menikmati standar hidup yang lebih tinggi. Para ekonom berpendapat bahwa beberapa aktivis lingkungan melukai tujuan mereka sendiri dengan tidak berpikir dalam kerangka ekonomi. Lingkungan yang bersih dapat dipandang sebagai barang lain. Selain itu, seperti kebanyakan barang lainnya, udara bersih dan air bersih mematuhi hukum permintaan. Semakin rendah harga perlindungan lingkungannya,
maka semakin banyak yang diinginkan oleh publik. Chapter 10, Section 3, Solusi khusus untuk menyelesaikan eksternalitas. Walaupun memang eksternalitas terkadang bisa menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, namun solusi dari eksternalitas ini tidak hanya datang dari pemerintahan, namun terkadang orang-orang yang terlibat dalam pasar pun juga bisa membuat jalan keluarnya. Subsection A, tipe-tipe solusi khusus. Terkadang solusi dari eksternalitas ini tidak harus difikirkan secara serius atau didiskusikan secara bersama-sama, karena bisa saja solusi dari masalah ini berasal dari nilai moral dan sanksi sosial. Seperti contohnya, orang-orang cenderung tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini karena orang-orang sudah diajarkan bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang buruk, karena itu mereka tidak melakukannya. Dalam pandangan ekonomi, hal seperti ini disebut dengan penginternalisasian eksternalitas. Selain itu, solusi lainnya adalah acara amal. Pemerintah mendukung solusi ini dengan cara mengurangi pajak yang ditarik dari penghasilan jika bagian itu digunakan untuk donasi ataupun amal. Contoh lainnya adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah tertentu. Solusi lainnya adalah menandatangani perjanjian. Subsection B, Teorema Coase. Teorema ini diawali dengan pertanyaan, seberapa efektifkah pasar swasta menyelesaikan eksternalitas? Ekonomis Ronald Coase mengemukakan bahwa penyelesaian eksternalitas oleh pasar privat sangat efektif. Inti dari teorema ini adalah jika pasar swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya mereka sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya, maka mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas ini dengan sendirinya. Subsection C, mengapa solusi khusus tidak selalu berjalan lancar? Tentunya dalam pelaksanaan sehari-hari, teorema Coase ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada kenyataannya, tawar-menawar di kehidupan nyata terkadang bisa saja tidak berhasil karena bahkan ketika kedua belah pihak sama-sama akan diuntungkan. Terkadang pihak-pihak yang berat untuk menyelesaikan masalah eksternalitas ini mengalami kemunduran dalam kesepakatan karena biaya transaksi. Biaya transaksi adalah jika ada biaya lain di luar biaya penyelesaian masalah yang lebih besar jumlahnya dibanding jumlah penyelesaian masalah itu sendiri, maka seringkali kedua belah pihak memilih untuk membiarkan saja masalah eksternalitas ini. Alasan lainnya adalah jika penyelesaian eksternalitas ini melibatkan banyak pihak, seperti contohnya penyelesaian polusi di daerah sekitar sungai. Semakin banyak pihak yang bertanggung jawab atas polusi ini, maka semakin banyak yang terlibat. Dengan ini, maka biaya yang dibutuhkan pun bertambah. Nah, saat tawar-menawar antar pihak swasta tidak berjalan dengan semestinya, disitulah pemerintah bisa membantu. 11.1 Berbagai jenis barang. Ketika memikirkan berbagai jenis barang dalam perekonomian, akan berguna jika mengelompokkannya berdasarkan dua karakteristik. Yang pertama, dapat dikecualikan. Jika kita dapat mencegah seseorang untuk menggunakan suatu barang, berarti barang tersebut dapat dikecualikan. Tetapi, jika kita tidak dapat mencegah seseorang untuk menggunakan suatu barang, barang tersebut tidak dapat dikecualikan. 2. Persaingan dalam konsumsi. Jika penggunaan suatu unit barang oleh seseorang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk menggunakannya, berarti barang tersebut dapat bersaing dalam konsumsi. Tetapi, jika penggunaan satu unit barang oleh seseorang tidak dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk menggunakannya, berarti barang tersebut tidak bersaing dalam konsumsi. Bab ke-11 membahas tentang barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk memberikan manfaat atau benefit dan dikonsumsi secara kolektif. Kolektif di sini mengandung arti tidak dapat menghindari seseorang untuk memanfaatkannya. Selanjutnya adalah masalah pengendara bebas. Jika seorang pengusaha memutuskan untuk mengadakan pertunjukan kembang api, tidak dipungkiri akan adanya pengendara gratis. Pengendara gratis adalah orang yang menerima manfaat dari suatu barang tanpa membayarnya. Namun, pemerintah dapat mengatasi masalah ini jika perusahaan merumuskan bahwa biaya manfaat total biaya publik melebihi biayanya. Beberapa barang publik yang penting. Yang pertama adalah pertahanan negara. Pertahanan negara adalah contoh klasik barang publik yang paling mahal. Ketika satu orang menerima manfaat dari pertahanan negara, dia tidak akan mengurangi manfaat tersebut bagi orang lain. Jadi, pertahanan negara ini bukan saingan dalam konsumsi. Yang kedua adalah penelitian dasar.
Pengetahuan diciptakan melalui penelitian. Saat kita mengevaluasi kebijakan publik, penting untuk kita membedakan antara pengetahuan umum dan pengetahuan teknologi khusus. Pengetahuan teknologi khusus adalah penemuan-penemuan seperti penemuan baterai tahan lama, microchip, dan lain-lain yang dapat dipatenkan. Hak paten ini adalah hak eksklusif penemu dalam jangka waktu tertentu. Hak paten ini membuat pengetahuan yang diciptakan oleh penemu dikecualikan. Sebaliknya, pengetahuan umum adalah bentuk publik, di mana seorang matematikawan tidak dapat mematenkan teoremanya setelah dibuktikan, karena pengetahuannya dikecualikan. Teorema ini termasuk pengetahuan umum masyarakat yang dapat digunakan siapa saja dan tanpa biaya. Yang ketiga adalah memerangi kemiskinan. Banyak program-program pemerintah yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan. Program anti kemiskinan ini dibiayai atas pajak keluarga ekonomi tertinggi. Walaupun beberapa ekonom tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Yang terakhir adalah pekerjaan sulit analisis biaya manfaat. Pemerintah menyediakan barang publik, maka pemerintah harus menentukan jenis barang publik yang akan disediakan dan dalam jumlah berapa. Contohnya adalah pada saat ingin membangun jalan raya. Pemerintah harus membandingkan manfaat. Contohnya adalah pada saat ingin membangun jalan raya. Pemerintah harus membandingkan manfaat total untuk semua orang yang akan menggunakan dan untuk biaya membangun dan memeliharanya. Chapter 11, Section 3, Sumber Daya Umum. Sumber daya umum seperti barang publik, semua orang dapat menggunakannya. Tapi penggunaan sumber daya umum jika dikonsumsi terus-menerus dapat mengurangi sumber dayanya. Karena itu sumber daya umum kerap menimbulkan masalah yang baru, atau bisa disebut juga dengan tragedi common. Pada intinya, tragedi common ini disebabkan oleh eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain yang menyebabkan baik dampak menguntungkan ataupun merugikan. Kayak contoh, di suatu desa terdapat peternakan domba yang hasil industrinya adalah wool. Untuk membuat para domba ini terus tumbuh dan berkembang, dibutuhkannya makanan dan minuman seperti rumput dan air. Para penduduk di sana membiarkan para domba untuk merumput di wilayahnya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, kawanan domba dan populasi semakin banyak, membuat tanah menjadi berat dan tandus sehingga rumput-rumput susah untuk tumbuh. Dan para peternak juga susah untuk mencari pakan para dombanya. Industri wool juga berhenti karena berkurangnya bahan utama, dan para keluarga juga susah untuk mencari sumber penghasilan. Ini dapat dikatakan sebagai eksternalitas negatif. Solusi dari masalah ini, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan atau pajak untuk mengurangi konsumsi dari sumber daya umum. Jalan adalah barang publik atau sumber daya umum, namun jika jalan macet maka penggunaan jalan tersebut dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu cara upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengorbankan biaya tol kepada pengemudi. Intinya adalah pajak korektif atas eksternalitas kemacetan. Cara yang efisien untuk menangani eksternalitas ini dengan mengenakan biaya tol yang lebih tinggi pada saat jam sibuk. Hal ini dapat membuat para pengemudi mengubah jadwal mereka, karena kemacetan juga hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Banyak spesies hewan yang menjadi sumber daya umum, seperti ikan dan paus yang memiliki nilai komersial. Penangkapan ikan atau perburuan yang berlebihan dapat merusak nilai komersial populasi laut, menjadi salah satu sumber daya yang paling susah untuk diatur. Dua masalah yang menghalangi solusi. Pertama, banyak negara yang memiliki akses untuk ke laut, sehingga setiap penyelesaiannya membutuhkan kerjasama internasional antar negara. Kedua, karena laut begitu luas, kesepakatan apapun sulit untuk dilakukan. Akibatnya, penangkapan ikan sering menjadi sumber ketegangan internasional. Peraturan bertujuan untuk mengatur penggunaan dan penangkapan ikan, seperti contoh pemerintah memungut biaya atau perizinan memancing atau berburu, dan membatasi lamanya musim memancing atau berburu. Semua peraturan ini dapat mengurangi penggunaan sumber daya umum dan membantu memelihara populasi hewan. Dan ini adalah bab ke-12 yang menjelaskan tentang desain dari sistem pajak. Nah, kita ambil contoh, yaitu salah satu dari negara superpower lah misalnya. Nah, contoh aja Amerika Serikat. Amerika Serikat ini bagaimana cara mereka mengambil pajak mereka? Di sini dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama itu diambil sama pemerintah pusat, lalu yang kedua diambil sama pemerintah daerah. Untuk yang diambil sama pemerintah pusat ini, diambilnya itu kurang lebih sekitar 2/3 dari kegiatan ekonomi mereka. Biasanya itu pemerintah pusat ini mengambil pajak dari contohnya kayak personal income taxes atau pajak yang dihasilkan oleh individu. Lalu ada payroll taxes yang diambil dari pembayaran perusahaan kepada individu. Lalu ada corporate income taxes yang diambil dari keuntungan perusahaan dan banyak pajak lain. Itu hanya contoh besarnya saja. Lalu untuk pemerintah daerah, mereka hanya mengambil 1/3 dari kegiatan ekonomi mereka. Lalu mereka mayoritas mengambil pajak dari pajak bangunan, lalu ada pajak penjualan atau property taxes dan sales taxes. Namun mereka juga bisa berkehendak untuk mengadakan personal taxes dan corporate income taxes seperti pemerintah pusat tadi. Lalu kita akan bicara soal pajak dan keefisiensiannya. Tujuan utama dari sistem pajak diberlakukan itu kan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Tetapi pembuat kebijakan ini punya dua objektif dalam memilih sistem pajak. Yaitu yang pertama, lalu kita akan bicara soal pajak dan keefisiensiannya. Tujuan utama dari sistem pajak diberlakukan ini Lalu kita akan bicara soal pajak dan keefisiensiannya. Tujuan utama sistem pajak ini diberlakukan itu kan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ya. Lalu kita akan bicara soal pajak dan keefisiensiannya. Tujuan utama sistem pajak ini diberlakukan kan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ya. Tapi ada banyak banget sistem pajak itu. Lalu kita akan bicara soal pajak dan keefisiensiannya. Tujuan utama sistem pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ya. Tapi sistem pajak itu ada banyak banget alternatifnya. Jadi pembuat kebijakan ini memilih sistem pajak yang efektif buat suatu negara itu ada dua kriterianya atau objektifnya. Yang pertama itu adalah keefisiensiannya, lalu ada pemerataan. Nah, contoh sistem pajak yang efisien itu gimana sih? Sistem pajak yang efisien itu yang punya beban kerugian dan biaya administrasi itu yang biasanya yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan chapter 12.3 yaitu tentang pajak dan ekuitas. Sejak penjajah Amerika membuang teh impor ke pelabuhan Boston untuk memprotes pajak Inggris yang tinggi, kebijakan pajak telah menimbulkan beberapa perdebatan paling panas dalam politik Amerika. Pada chapter 12.3a yaitu tentang prinsip manfaat. Salah satu asas perpajakan yang disebut asas manfaat menyatakan bahwa masyarakat harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang diterimanya dari pelayanan pemerintah. Tampaknya adil bahwa orang yang sering pergi ke bioskop membayar lebih banyak untuk tiket film daripada orang yang jarang pergi. Demikian pula, seseorang yang mendapat manfaat besar dari barang publik harus membayar lebih untuk itu daripada orang yang mendapat sedikit manfaat. Menurut prinsip manfaat, orang kaya harus berkontribusi lebih banyak daripada orang miskin untuk biaya pemeliharaan kepolisian. Di chapter 12.3b yaitu tentang prinsip kemampuan untuk membayar. Cara lain untuk mengevaluasi keadilan sistem pajak disebut prinsip kemampuan membayar, yang menyatakan bahwa pajak harus dikenakan pada seseorang sesuai dengan seberapa baik orang tersebut dapat memikul beban. Semua warga negara harus membuat pengorbanan yang sama untuk mendukung pemerintah. Keadilan vertikal menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan membayar yang lebih besar harus memberikan kontribusi dalam jumlah yang lebih besar. Keadilan horizontal menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan membayar yang sama harus memberikan kontribusi dalam jumlah yang sama. Di chapter 12.3c yaitu tentang insiden pajak dan ekuitas pajak. Insiden pajak studi tentang siapa yang menanggung beban pajak adalah pusat untuk mengevaluasi ekuitas pajak. Seperti yang pertama kali kita lihat di bab 6, orang yang menanggung beban pajak tidak selalu orang yang mendapat tagihan pajak dari pemerintah, karena pajak mengubah penawaran dan permintaan.
Pajak mengubah harga keseimbangan. Akibatnya, mereka mempengaruhi orang-orang di luar mereka yang menurut undang-undang benar-benar membayar pajak. Pada chapter 12.4 yaitu trade-off antara ekuitas dan efisiensi. Pemerataan dan efisiensi adalah dua tujuan terpenting dari sistem perpajakan. Tetapi kedua tujuan ini dapat bertentangan, terutama ketika kesetaraan dinilai dari progresivitas. Orang sering tidak setuju tentang kebijakan pajak karena mereka memberikan bobot yang berbeda untuk tujuan ini. Ekonomi saja tidak dapat menentukan cara terbaik untuk menyeimbangkan tujuan efisiensi dan pemerataan. Masalah ini melibatkan filsafat politik dan juga ekonomi. Tetapi, para ekonom memiliki peran penting dalam perdebatan ini. Mereka dapat menjelaskan pertukaran yang terhindarkan yang dihadapi masyarakat ketika merancang sistem pajak dan dapat membantu kita menghindari kebijakan yang mengorbankan efisiensi dan tanpa mengingatkan kesetaraan.